Tuh, ya. Di sini udah disampaikan 13.25, dia nungguin, katanya timnya mereka sedang berdiskusi. Posisi kita masih nunggu kabar sampai kita videokan keadaan di sini selamanya seperti apa. Dia chat nih ke bagian si kreatifnya si ya. Gak apa-apa, ini biar jelas ya. Biar jelas. Sampai akhirnya benar-benar gak bisa ikut penyambutan siang hari. Dan kita membuat planning penyambutan tetap dilakukan di siang hari hanya dengan Tasya saja. Dikarenakan kita sudah setuju sebelumnya sama tim kesenian melakukan aktivitas di siang hari. Kita membuat planning tambahan untuk melakukan penyambutan ulang di malam hari agar Tasya dan bisa satu frame. Kalau kita komplain, marah-marah ketika mereka datang di malam hari, mereka mengancam akan tarik talent dan melakukan refund di hari itu. Padahal di sini posisinya kita tidak diinfokan kalau April harus cabut jam 13. Kalau dari hari-hari sebelumnya sudah diinfokan, mungkin kita juga bisa mereschedule dari awal jam tim kesenian untuk penyambutan. Posisinya kita benar-benar nggak tahu di jam detik dan juga ketika semua sudah siap. Paham ya sampai sini ya? Jadi dari awal itu kita benar-benar ditekan. Nih penekanan si manajernya nih. Manajernya. Apa timnya? Timnya dari sebelah sana. Dengerin. Note pertama. Gak boleh marah-marah ke mereka. Tim manajemennya. Diancam refund. Dan tarik talent. Mereka saat itu juga kalau marah-marahin. Kita marah karena sudah dikecewakan. Ya iyalah. Jadi 2 kali penyambutan. Yang harusnya bayar 1 kali penyambutan. Ini 2 kali penyambutan. Berarti merugikan siapa? Ownernya. Note kedua. Mereka menuduh tim New Era menggiring opini tanpa bukti dan riset terkait di bawahnya itu aja tanpa ada bilang. Emang benar kejadiannya seperti itu. Terus mereka mengira orang-orang yang videoin yang bikin konten saat menunggu itu adalah karyawan, padahal di sana keadaannya banyak eksternal. Gak ada yang namanya karyawan. Gue aja bukan karyawan. Ya, gue itu salah satu fans fanatik. Makanya gue affiliate. Dapat duit di situ, dapat cuan dari situ. Ya, dan bukan yang gue affiliatein, banyak. Ya. Ada New Lab, ya. Ada apa lagi? Banyak brand-brand yang gue iniin. Ntar dulu ada telepon. Halo Kak, bentar Kak lagi live ya. Oh, lagi live. Oh ya. Nanti aku telepon balik ya. Yuk. Terus, dengerin nih, note kelima. Mereka meminta bill make up ditagihkan ke mereka agar supaya nih ya, brand yang kemarin dia live tidak dihujat karena menggunakan make up dari saat live. Karena mereka tidak memberikan alasan transparan ke brand yang sebelah yang kemarin dia live nih. Mereka bilang make upnya full dari mereka yang bayar. Belum beres sampai di situ, mereka meminta diam dan tidak merespon komentar-komentar apalagi yang mengarah ke dan brand sebelah. Di sini Nora juga klien dari ini ya, titik-titik lah gue gak bisa sebutin. Harusnya memberikan pelayanan yang baik juga terhadap New Era, tapi di sini bahkan timnya secara langsung memberikan statement yang tidak sesuai dengan fakta. Paham ya sampai sini ya? Paham ya sampai sini ya? Itu kejadian yang sebenarnya. Ya. Jadi kalian jangan giring-giring seolah-olah ownernya yang salah. Nggak ada di sini. Yang salah sono, manajemen yang salah. Ya, mau apa lu? Nggak ada, gue nggak ada mau FFP-an, nggak. Nggak, gue nggak mau FFP-an. Gue di sini bicara fakta dan data. Gue tidak pernah yang ngomongnya dikurang-kurangi, dilebih-lebihkan. Tidak. Ini sesuai data dan fakta, ya. Gak kayak si tiba-tiba nyelonong, ya bikin statement yang gak enak. Tiba-tiba si ownernya suruh minta maaf. Lu siapa, Sep? Gue aja gak berani. Gue temennya. Ya.
Jadi jangan gila-gila ya, bikin emosi. Bukan masalah dibesar-besarin. Lu pada komen di komenan gue seolah-olah gue menyalahkan artisnya 100%. Nggak ada. Makanya gue jelasin di sini kronologisnya. Biar lu pada paham. Ya netizen yang baik hati dan budiman. Tuh, ya lu udah apa ngomongin gue jelek-jelek aja gue bilang lu baik hati dan budiman. Coba bayangin. Gak ada, Tasya gak kena, Tasya gak kenapa-napa kok. Tasya buktinya baik-baik aja kok. Fans-fansnya juga pada baik-baik aja kok sama gue. Karena dia berprofesional dan attitude-nya bagus. Sebagai artis pendatang baru. Lagian kan selama ini kalian yang sering menghujat si Tasya. Ya, si Tasya menang juara 1 kalian hujat. Padahal emang dia menang karena sesuai dengan prestasi dia. Kenapa emang? Tasya bagus kok. Nggak ada gue ngomongin masalah Tasya jelek. Dia profesional dan beretitude. Artis itu yang dipegang attitude sama profesionalismenya. Kalau lu mau bertahan di dunia entertain itu yang harus dipegang. Attitude dan profesionalisme. Nggak ada, gue nggak ada kompor-kompor. Gue hanya menjelaskan apa yang harus gue jelaskan. Ya, paham sampai sini ya. Netizen sialan emang. Gak ada FVP-FVP-an. Gue gak gila-gila FVP. Beneran. Fakta dan data sesuai dengan kronologi yang ada itu. Supaya kalian gak blunder. Paham sampai sini? Ya. Jadi gue tidak menyalahkan artisnya 100%. Tapi gue menyalahkan artis dan manajemennya. Berarti apa? Artisnya bisa yang namanya evaluasi manajemennya. Biar apa? Biar jadi pelajaran buat dia. Nanti kalau misalkan ada brand-brand yang lain ya yang bentrok sama dia, konfirmasi ke brand tersebut. Supaya apa? Supaya tidak kejadian lagi hal seperti itu. Gak bisa diem gue emang, gak bisa diem. Gak bisa diem gue. Kenapa emang? Lu gak jangan ngatur-ngatur gue. Pakai ngatur-ngatur gue. Yolo Ina, hai. Teyolo, cucok. Apa? Gue mesti jawab apa komen lo? Komen lu numpuk. Mohon maaf, gak kebaca. Gak ada viewers banyak, gue mah ngegila viewers. Mau nonton syukur enggak juga gak masalah, ya. Gak ada gue. Bikin emosi. Apa sih ngomel aja, ada apa? Ini yang masalah paham gak? Kenapa Nah, tuh? kan si diundang sama di make upin sama tiba-tiba dia minta timnya minta untuk beli makanan lagi, dibeliin lah sama si beli makanan. Pas nyampe ke hotel itu dan manajemennya nggak ada di tempat. Pas udah selesai make up, selesai make up nih ya. Mbak Rere kan? Iya betul. Pas udah ada pas dia timnya nyampe ke hotelnya sama manajemen, dia nggak ada di tempat. Loh kok? Dan ternyata dia live di tetangga sebelah tanpa konfirmasi ke. Padahal itu sebentar lagi ada penyambutan di siang hari. Nggak profesional dong. Nah, tuh. Yolo ini aja udah paham. Masa kalian nggak paham-paham? Dan sekarang digiringlah seolah-olah ownernya yang salah. Padahal Mbak Rere. Iya disalahin, suruh minta maaf sama si manajemennya, kan gila, nggak ngotak. Gue kasih tahu ya, Mbak Rere itu orang yang paling adem sedunia. Gue kasih tahu. Makanya nggak Mbak pernah. Rere, Mas Brian itu mereka tipikal orang yang, aduh, seadem itu deh mereka. Gitu makanya Doktiv itu juga respect sama Noera. Gitu. Tapi
aku ngucapin selamat ya, congrats sampein ke Doktif. Aku belum sempat telepon Doktif. Congrats. Ya makasih Kak Yolo, thank you. Alhamdulillah Barkal dulu, akhirnya. barkal dulu. Iya bener, 1 tahun. Gila lo perjuangannya 1 tahun loh untuk nyerang si Neo Itu itu lama loh. Gila, Lama itu. jatuh bangunnya itu buset. Gila sampai ngajuin pra peradilan kalah. Tapi sekarang keren deh, bravo Polri. Sampai ini ya, Nek. Iya nanti aku sampein ya Kak sama emak. Aku terakhir kontak komunikasi sama Doktif waktu Doktif itu ngucapin bela sungkawa ke aku. Oh iya aku juga turut bela sungkawa ya. Terima kasih, Aku udah terima chat kasih. tapi nggak dibales. Masa sih nggak kebaca, Iya. Cong? Iya aku bilang turut ini ya turut Makasih, berduka makasih. cita atas Pokoknya- meninggalnya ibundanya Kak Iya, Yolo. terima kasih. Pokoknya sampein ke Doktif selamat ya. Salam borgol. Ya udah gitu aja deh. Pokoknya Noera mah aman guys. Maksudnya ownernya tuh nggak neko-neko beneran dah. Iya nggak Sesederhana neko-neko. itu. Asal jangan difitnah aja. Kalau difitnah kasihan dianya. Ya kita yang bergerak lah. Tapi kalau Mbak Rere difitnah itu dia nggak pernah ngelawan. Justru orang-orang yang di dekatnya dia yang gregetan karena dia nggak mau ngelawan. Itu Karena dia yang nggak mau ngelawan. Ya karena kita nggak terima sebagai temannya atau sebagai orang yang tahu dia karena dia baik suami istri ini makanya kita bela gitu kan. Brian sama Rere tuh bener deh jempol dan low profile, sumpah low profile banget orangnya. Ya udah gitu aja Lambe. Dadah, makasih Kak Yolo. Tuh Yolo ini aja paham ya. Yolo ini aja paham kalau ya timnya mereka nggak profesional. Udah, that's it, simple. Intinya itu tidak profesional. Paham ya sampai sini ya, gue kasih paham nih para netizen fans-fansnya yang bau tengik ya. Mau apa lo? Gak ada sekongkol-sekongkolan. Gila kali ya, lu kira gue mau demo? Gak ada yang sekongkol, gak ada yang sekongkol. Kita bersuara dan speak up itu karena kita gak terima kalau si ownernya itu difitnah. Ya, karena dia orang baik. Jadi pantas kita bela. Yang harus klarifikasi itu adalah manajemennya. Klarifikasi. Nih gue udah baca nih, ya kronologinya gue udah baca. Udah pas viral nih. Biarin aja biar dia paham mereka semua. Ya. Enak aja orang udah bayar mahal-mahal. Gak ada, kata-katanya gak ada. Kata-kata gue beda kan? Hah? Kata-kata gue beda kan? Gak ada gue yang gak dibayar. Kenapa? Hah? Kenapa? Gak dibayar gue. Gak dibayar. Gue makan duit dari affiliate. Ya, gue makan duit dari live. Gak ada gue dibayar cuma kadang-kadang kayak gini. Untuk yang namanya menyerang. Gak ada, gue tidak menyerang. Gue hanya memberitahu, menasehati agar ya nanti kalau misalkan dia diundang lagi sama brand-brand lain tidak seperti ini. Record lah. Record, viralin. Seneng gue. Ya record aja nggak apa-apa. Masalahnya di mana? Gue bacanya sesuai fakta dan data kok. Kecuali gue nggak ngomong fakta dan data ya. Gue tahu infonya langsung dari timnya Noera.